Salam, jumpa kembali di channel saya, Bijak di Akhir Zaman. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan mengenai jerat iblis di akhir zaman. Saudara, di akhir zaman, iblis akan melakukan segala upaya supaya kita masuk ke dalam jeratannya, ya saudara. Dan iblis ini dia sudah hidup ya, entah berapa lama, tetapi yang pasti sebelum manusia ada, dia sudah ada. Sehingga kemampuan dia, pengalaman dia dalam menipu dan menjerat kita tidak usah diragukan lagi. Dan di akhir zaman dia melakukan segala upaya yang terbaik untuk menjerat kita. Nah, supaya kita terhindar dari jeratannya, kita harus mempelajari jeratannya, ya, cara kerjanya, sehingga kita bisa terhindar. Nah, mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 21 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, saudara, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa di akhir zaman, untuk kita supaya tidak terjerat, kita harus menjaga diri kita terhadap apa? Terhadap hati kita dari segala pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Ini hal yang pertama. Saya ringkaskan di sini, saudara, bahwa ini menyangkut kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Saudara, iblis akan berusaha menjerat kita, saudara, dengan kenikmatan dunia. Ya, ini pesta pora, saudara, ya, makan-makan, ya, acara-acara, ya. Mungkin kita dengan kerabat, dengan keluarga, ya, kita akan menikmati jamuan-jamuan, ya, kemabukan, ya, kepentingan duniawi, saudara. Ya, kita punya banyak kepentingan, ya, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, banyak sekali kepentingan. Tetapi hati kita jangan dipenuhi dengan itu semua. Ya, mungkin adalah ya sedikit, tapi kita harus berusaha supaya kita menjaga diri kita, hati kita terhadap kenikmatan. Ya, hati yang ingin selalu menikmati kenikmatan duniawi, saudara. Karena kenikmatan duniawi ini bisa menjerat kita. Ya. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, kita nikmati yang secukupnya saja. Ya. Sama seperti doa Bapa kami, berilah makanan kami yang secukupnya, saudara. Karena ketika kita ingin yang lebih dari cukup, saudara, maka bisa menjadi jerat bagi kita. Dan ini adalah senjata iblis di akhir zaman, saudara. Ya, kalau kita melihat di ayat yang lain, saudara, 1 Timotius 6, ada jeratan yang lain, ya. 1 Timotius 6 ayat 9, di situ dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saudara, jeratan yang lain selain kenikmatan duniawi adalah keinginan hasrat yang besar untuk kaya. Di akhir zaman orang akan tidak cukup hanya makan dan minum cukup, itu tidak bisa, saudara. Di akhir zaman akan banyak orang yang dijerat oleh iblis dengan kekayaan, ya. Sehingga banyak orang akan mengejar, berusaha. Dan ketika mereka mengejar kekayaan ini, saudara, mereka rela melakukan segala upaya, walaupun itu dengan berbuat jahat, walaupun itu dengan korupsi, walaupun itu dengan mengorbankan kepentingan orang lain, bahkan saudara sendiri, bahkan sehingga mengakibatkan mereka jauh dari pada kehendak Tuhan. Ya. Kasih persaudaraan bisa pecah karena harta benda, ya. Berkelahi karena harta, ya. Kita bisa bahkan bekerja dengan meninggalkan ibadah, ya, karena kekayaan ini, saudara, sehingga kita bisa meninggalkan ibadah. Bahkan, saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan jeratan ini bisa membuat kita menerima apa yang seharusnya kita tidak boleh terima. Ya, di akhir zaman iblis akan menawarkan kita
dengan segala kenikmatan dan kekayaan, tetapi kita harus tukar dengan keselamatan. Ya. Tanda jual beli. Tanda jual beli yang di dalam Wahyu pasal 13 dikatakan, saudara, engkau tidak bisa menjual atau membeli tanpa tanda itu. Itu adalah alat iblis, saudara. Ketika kita sudah terbiasa dengan kenikmatan duniawi, kita sudah terbiasa untuk mengejar kekayaan yang menyebabkan kita terpaksa karena kedagingan kita menerima tanda itu. Karena tanpa tanda itu, kita tidak bisa untuk menikmati kepentingan-kepentingan dan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kita tidak bisa pergi ke mall. Kita tidak bisa melakukan bisnis. Ya, karena tanda jual beli, saudara. Nanti tidak bisa jual beli ya. Saudara, kalau harus pakai tanda, ya, misalnya chips atau apapun, ya, aplikasi atau apapun. Tanpa itu saudara tidak bisa menikmati kenikmatan dunia, maka saudara akan terpaksa karena dorongan dari daging. Saudara sudah terjerat sehingga saudara tidak bisa keluar. Hati kita sudah terlanjur penuh dengan kepentingan duniawi sehingga kita terpaksa harus menerima tanda-tanda itu. Hati-hati saudara, ya, hati-hati saudara. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal 17, ya, Lukas 17 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Ya, kita akan baca bersama-sama. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka akan kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka akan makan dan minum, mereka akan membeli dan menjual, mereka akan menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Saudara, ketika di akhir zaman, firman Tuhan menggambarkan keadaannya akan sama seperti terjadi di zaman Nuh dan di zaman Lot. Apa yang terjadi di zaman Nuh, di zaman Lot? Bahwa di zaman Nuh, saudara, yang diselamatkan hanya 8 orang. Ya, karena 8 orang ini, saudara, yang sadar akan panggilan Tuhan. Karena mereka tidak mementingkan kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi kepentingan Tuhan. Bukan kenikmatan-kenikmatan duniawi, tetapi apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup mereka. Mungkin ya, bagi Nuh saat itu, ketika orang lain sibuk makan dan minum, tapi dia sibuk mempersiapkan bahtera untuk penghukuman atas dunia ini, ya, karena Tuhan akan menghukum dunia. Dan orang tidak sadar, saudara. Jerat itu membuat mereka tidak sadar bahwa penghukuman itu sudah dekat. Ketika hujan itu datang dan air bah itu datang, saudara, mereka sudah tidak bisa menyelamatkan diri mereka karena sudah terjerat. Jadi akhir zaman, saudara, banyak orang yang sibuk dengan kenikmatan duniawi, dengan mengejar kekayaan, sehingga mereka tidak menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini jeratan iblis yang paling ampuh, saudara. Terbukti ya, di setiap zaman banyak orang yang jatuh karena kenikmatan dunia dan kekayaan. Hati-hati, saudara, hati-hati. Di zaman Lot juga dikatakan, ya. Di zaman Lot mereka makan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, mereka bekerja, sibuk dengan bekerja. Bahkan terjadi ketika waktu Lot keluar dari Sodom, istri Lot, saudara, menjadi tiang garam. Karena apa? Istri Lot menjadi tiang garam karena dia teringat akan hartanya, kekayaannya, sehingga dia tidak berhasil keluar bersama-sama dengan Lot dan kedua anaknya. Di akhir zaman, saudara, kita harus bijaksana. Ya. Hiduplah dengan bijaksana. Hati kita harus jaga terhadap segala kepentingan duniawi, terhadap segala kenikmatan, terhadap keserakahan terhadap kekayaan.
Kita harus mengucap syukur. Kita harus mengejar Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, kita dianggap layak untuk diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita terus hidup bijak di akhir zaman. Amin.